Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Laskar Kristus. Siap, Kapten. Siap memuji nama Tuhan? Siap, Kapten. Nah, untuk itu kita akan angkat satu pujian. Tentang apa ya? Kita bangkit berdiri dulu, kita sama-sama bernyanyi. Oke? Musiknya kakak. Satu kali lagi. Yang semangat nyanyinya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Rumput-rumput bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga menari, goyang kiri dan kanan. Satu kali lagi, harus semangat ya. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga menari, goyang kiri dan kanan. Nah, sekarang kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya segala pujian kami pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, berkatilah kami dalam mendengarkan cerita tentang kehebatan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh dengan hikmat dan mau dengan kebenaran. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan bernyanyi kembali ya. Nah, kakak mau sapa dulu, bukan sapa sih, kakak mau menanyakan dulu semangat kalian semuanya. Laskar Kristus. Siap, Kapten. Lemah sekali. Laskar Kristus. Siap, Kapten. Masih semangat? Siap, Kapten. Oke, kalau gitu kita angkat satu lagi pujian. Tentang apa ya kira-kira? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Dia orang yang mendengar perkataanmu dan malam
kita bacakan ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jangan lupa dihafalkan ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan nih ayat hafalannya. Nah, ada kejutan ternyata. Yang membawakan ayat hafalannya siapa ya? Pasti yang sudah pernah bergereja tahu siapa dia. Nah, itu adalah Kak Ruth Nenggolan. Nah, apa sih yang disampaikan kakak tadi? Nah, kita harus mendengarkan. Untuk itu, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Nah, sebelumnya kita angkat satu lagu lagi tentang apa? Baca kitab suci. Karena selain mendengarkan, kita juga harus rajin membaca kitab suci. Untuk itu, siapkan hati kalian. Kita bersama-sama mengangkat pujian baca kitab suci. Ikutin gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Satu kali lagi, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk yang manis ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami ingin tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Kami ingin rajin untuk membaca kitab suci. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, dan bagaimana perintah Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukan pula dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dulu dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca bersama-sama ya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Nah, kira-kira tentang apa sih nats ini? Untuk itu, kakak punya satu cerita. Ceritanya tentang seorang anak bernama Tiur. Nah, untuk itu kita lihat dulu ya ceritanya. Tiur, apakah PR-mu sudah kau kerjakan, Bolu? Jangan lupa ya, nanti PR-nya dikerjakan. Tiur, nanti kalau habis main diberesin.
bagaimana Tiur tidak mendengarkan apa nasihat dari ibunya. Lalu dia seperti apa? Tidak mengerjakan PR-nya. Ketika tidak mengerjakan PR, tentu dia gimana? Pasti gurunya akan menghukum, ya kan? Karena tidak mengerjakan PR. Lalu mainannya berantakan. Nah, ketika mainannya berantakan, waktu Tiur mau memainkan satu mainan yang dia sukai, tidak terlihat mainannya. Nah, harusnya Tiur merapikan kembali mainannya. Dan yang terakhir nih, Tiur tidak mendengarkan ketika mamanya bilang, jangan lewat situ, nanti jatuh. Dan akhirnya Tiur terjatuh, dia terpleset. Nah, di situ kita bisa lihat kan, Tiur kesakitan. Aduh, sambil mukanya cemberut. Aduh. Nah, mamanya bilang apa? Tuh karena tidak mendengarkan mama, jadinya jatuh. Seperti itu juga nats kita, seperti ada satu tokoh tentang Samuel. Ketika muda, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Mau tahu seperti apa ceritanya? Kita lihat dulu. Samuel. Hati kami telah siap kau bentuk. Ya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Tidak, anakku. Bapak Seperti tidak Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Samuel. Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Ya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Jadikan Tidak, anakku. saya seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Hati kami telah Samuel. kau bentuk. Jadikan saya seperti Samuel kecil. Ya, Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Tidak, anakku. Tidurlah engkau kembali. Apabila Dia memanggil engkau kembali, katakanlah, ya Tuhan, ini aku hamba-Mu. Nah, adik-adik, seperti Samuel lah kalian. Ketika dia dipanggil, Samuel, padahal dia sedang tidur. Lalu terbangun sambil mengantuk, dia tetap berjalan, lalu bilang, ya Bapak, apakah Bapak memanggilku? Karena dia menyangka Elialah yang memanggilnya, ternyata bukan. Dia disuruh tidur kembali. Lalu dia tidur lagi, dipanggil lagi. Nah, dia datang lagi ke Elia sampai 3 kali. Wah, kalau kalian mungkin ketika dibangunin masih mengantuk, bilangnya, nanti mah, setalah, gitu ya. Tidak boleh, kita harus seperti ketika dipanggil, dia harus datang, dia harus melakukan. Nah, Tiur juga sebaiknya seperti itu ya adik-adik ya, bener nggak? Bener dong, kenapa? Karena ketika Tiur seharusnya mengerjakan PR-nya, pasti besoknya dia tidak dimarahi oleh gurunya karena PR-nya sudah selesai. Dan ketika dia menyimpan mainannya akan menjadi rapi dan mudah dicari. Dan ketika dia mendengarkan ibunya ketika disuruh jangan lewat situ, dia pasti tidak terjatuh. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan, dengan mendengarkan kita bisa menerima hikmat. Hikmat itu apa sih, Kak? Nah, hikmat itu ada dalam anak-anak yang baik, seperti Samuel. Ketika dia dipanggil, dia datang. Dengan begitu Tuhan senang kepada dia. Adik-adik juga harus seperti itu. Ketika kalian disuruh oleh mama papa, atau mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu, atau mungkin oleh teman yang meminta tolong, kalian harus mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kalian akan melakukan.
Dengan melakukan, kalian akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Jadi, adik-adik, langkah yang paling simpel untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan adalah dengan mendengarkan. Seperti lagu tadi, tiap orang yang mendengar, iya kan? Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu ketika datang hujan, ketika datang banjir, datang angin, rumahnya tidak roboh. Seperti itu juga kalian. Ketika kalian mendengarkan mama papa, mendengarkan kehebatan Tuhan dan melakukannya, kalian akan tumbuh menjadi anak yang teguh akan Tuhan, anak yang tidak goyah, anak yang penuh dengan iman dan kasih sayang. Untuk itu, kakak ingin adik-adik semuanya selalu mendengarkan perintah mama papa, perintah Tuhan. Itu adalah langkah yang paling baik, paling gampang. Siap? Kakak sapa dulu. Laskar Kristus, siap Kapten, siap mendengarkan perintah Tuhan? Siap Kapten, harus siap. Nah, untuk itu kakak ada tugas lagi untuk kalian. Nah, tugasnya ini gampang banget. Jadi, kalian tidak perlu membuat apa-apa, hanya duduk manis, mendengarkan kakak, lalu mama papa tolong anaknya di foto. Nah, tugasnya hanya itu saja, mengirimkan foto ketika kalian mendengarkan guru sekolah minggunya atau mengikuti ibadah dan dikirimkan ke grup komunikasi. Paling lambat hari Rabu jam 6 sore. Ya, itu saja. Atau kalian mau berfoto dulu tidak apa-apa. Kakak hitung sampai 10. Oh, jangan kebanyakan, sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Cekrek. Sudah selesai tugasnya, tinggal dikirim deh. Nah, untuk itu ke adik-adik semuanya kakak ingatkan sekali lagi ya, janganlah malas untuk mendengarkan. Dengan begitu kalian akan berlatih atau terlatih untuk menerima hikmat Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita akan menutup firman kita hari ini. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami Tuhan segenap kemampuan kami untuk mendengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat mempergunakan kemampuan kami ini dengan baik, dengan mendengarkan cerita tentang-Mu, mendengarkan nasihat dari-Mu, nasihat dari mama papa dan juga guru-guru kami, agar kami Tuhan dapat terlatih menjadi anak yang bisa mendengarkan, bisa melakukan dan juga bisa mendapatkan hikmat-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang siapa tadi ya, tentang Tiur dan juga tentang Samuel dan juga tentang kita semua. Nah, untuk itu, karena kita sudah di penghujung ibadah, kita akan menutup ibadah kita ini dengan sebuah lagu dan dilanjutkan dengan doa. Untuk itu, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan nyanyi lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, kakak memberikan sebuah peringatan untuk kalian. Peringatan apa ya, Kak? Yang pertama, jaga kesehatan. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, stay healthy. Oke,